Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Wasria. Saya merupakan dosen tetap program studi kebidanan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT. Saat ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yakni asuhan kebidanan persalinan, di mana bobot dalam mata kuliah ini terdiri dari 6 SKS pada semester 3. Untuk asuhan kebidanan persalinan ini menjadi mata kuliah wajib pada program studi kebidanan. Kemudian metode asuhan kebidanan persalinan ini merupakan pembelajaran secara blended learning, di mana terdiri dari tatap muka dan online. Adapun mahasiswa dapat mengunduh media pembelajaran seperti LPS, modul, dan sumber-sumber lain melalui LMS portal student.unjani.ac.id. Metode pembelajaran pada asuhan kebidanan persalinan ini meliputi pertama adalah demonstrasi, di mana nanti mahasiswa akan melihat demonstrasi atau peragaan yang diajarkan oleh dosen berkaitan dengan asuhan kebidanan persalinan, meliputi kelas 1, 2, 3, dan 4 serta asuhan pada bayi baru lahir 2 jam. Kemudian yang kedua adalah imitasi, artinya mahasiswa akan meniru apa yang sudah didemonstrasikan oleh dosen. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi, di mana mahasiswa nanti akan melakukan pembelajaran untuk praktikumnya adalah di laboratorium kebidanan terkait dengan materi-materi yang sudah diajarkan yang berkaitan dengan asuhan kebidanan persalinan. Adapun penilaian yang dilakukan pada asuhan kebidanan persalinan ini mencakup teori yang terdiri dari 40%, di mana teori ini mencakup penilaian UTS dengan bobot 30%, kemudian UAS bobotnya 30%, kemudian tugas kelompok 10%, tugas individu 10%, dan soft skill, di mana soft skill ini adalah terdiri dari kehadiran, kemudian keaktifan dan etika dari mahasiswa, yaitu sebanyak 20%. Kemudian untuk praktik 60%. Baik, berikut akan ditayangkan pembelajaran singkat mata kuliah asuhan kebidanan persalinan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Oke, berikan aplaus dulu untuk kita semua ya. Oke, baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali ya dengan saya Dede Wasria. Saya merupakan tim pengajar ya dari asuhan kebidanan persalinan. Ya, seperti yang pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kita pernah membahas terkait dengan asuhan persalinan. Ya, salah satunya yaitu pengurangan nyeri secara farmakologis ya. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa pengurangan nyeri itu selain dari asuhan secara farmakologis, juga ada asuhan secara non farmakologis ya. Baik, sekarang kita akan bahas terkait dengan pengurangan nyeri persalinan secara non farmakologis ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama adalah kita mereview kembali ya terkait dengan nyeri persalinan, kemudian mengetahui berbagai metode non farmakologis untuk mengurangi nyeri, dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan asuhan kebidanan dalam mengurangi nyeri persalinan. Oke, ya. Kita mereview kembali ya. Ada yang masih ingat ya apa itu nyeri persalinan? Boleh? Ya, silakan Nada. Izin Ibu, nyeri persalinan adalah nyeri yang ditimbulkan akibat akibat dari proses persalinan, baik itu dari proses melahirkannya ataupun dari kontraksinya. Oke, bagus sekali ya untuk Nada ya. Berikan tepuk tangan dulu. Ya, masih ingat ya
Oke, berarti ini masih hangat ya terkait dengan materi yang kita pelajari kemarin ya. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah mereview materi yang kemarin. Tadi apa yang disampaikan oleh Nada sudah betul ya, bahwa nyeri persalinan ini adalah nyeri akibat kontraksi uterus ya, pembukaan serviks dan tekanan pada jalan lahir. Kemudian yang kedua, nyeri itu bersifat fisiologis ya, berarti memang semua ibu bersalin pasti mengalami nyeri persalinan ya. Kemudian tapi ya, nyeri ini dapat mempengaruhi fisik dan psikis ibu. Jadi sebetulnya nyeri ini ambang batasnya sama, namun yang membedakan itu adalah reseptor nyerinya. Jadi penerimaan bagaimana si ibu terhadap nyeri. Kalau misalnya dia ada gangguan psikologis, tentu akan berbeda ya penerimaan nyerinya dengan ibu-ibu yang secara psikologis itu ya baik-baik saja, dengan dukungan persalinan, dukungan dari suami, dukungan pendamping, itu pasti akan ambang batas nyerinya itu akan rendah ya. Kemudian intensitas nyeri bervariasi pada setiap individu tadi ya, dipengaruhi oleh keadaan fisik dan keadaan psikologis ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk kontraksi juga atau nyeri juga ini diakibatkan oleh posisi janin ya, dimana posisi janin ada posisi kepala, ada posisi sungsang ya, atau bokong ya. Kemudian kontraksi kuat atau tidaknya kontraksi ya, dimana kita tahu bahwa yang disebut dengan kontraksi adekuat ya, itu adalah kontraksinya makin lama, makin sering dan makin kuat. Berarti itu tingkat nyerinya akan semakin tinggi ya, dibandingkan dengan kontraksi yang masih tidak adekuat, masih 1 sampai 2 kali dalam 10 menit, itu tentu saja kekuatan hisnya akan berkurang ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini ya, faktor selanjutnya yang mempengaruhi nyeri persalinan adalah psikologis. Bagaimana ibu mengalami kecemasan ya, kemudian ibu mengalami ketakutan pada saat proses persalinan, itu tentu akan mempengaruhi nyeri. Kemudian faktor selanjutnya lingkungan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada tidak dukungan dari pendamping, suaminya mendampingi atau tidak ya. Kemudian apakah ibunya mendampingi atau tidak, bagaimana penerimaan keluarga terhadap proses persalinan itu ya. Kemudian tempat persalinan, nah ini juga mempengaruhi ya. Sekarang udah banyak ya di klinik-klinik ruang bersalin itu kan menyejukkan, kemudian ada gambar-gambar wallpaper yang memang tidak memberi pesan takut kepada ibu begitu ya. Kemudian selanjutnya pengalaman sebelumnya. Nah, biasanya ini bagi ibu yang melahirkan kedua atau ketiga, pada saat persalinan pertamanya mengalami trauma, tentu di persalinan selanjutnya ibu akan mengalami ketakutan, takut sama dengan persalinan sebelumnya gitu ya. Misalnya persalinan sebelumnya ibunya dilakukan episiotomi, digunting, aduh saya nanti sekarang takut digunting, dijahitnya sakit. Nah itu, jadi memang ada faktor pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi terhadap nyeri ya. Oke, kemudian, nah ini kita tadi sudah tahu ya terkait dengan apa itu nyeri persalinan, apa penyebabnya ya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan pendekatan non farmakologis ya. Apa yang disebut dengan non farmakologis, yaitu teknik alami dan tanpa obat. Jadi memang kita tanpa obat-obatan medis begitu ya. Tujuannya adalah mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kenyamanan ibu. Bisa nggak seorang bidan memberikan terapi non farmakologis? Bisa ya. Oke.
Nah, ini beberapa contoh ya terkait dengan teknik non farmakologis. Ada pijat, kemudian relaksasi dan pernapasan dalam gitu ya, atau pernapasan terpola. Kemudian ada teknik posisi dan mobilisasi, hidroterapi, aromaterapi, kemudian ada terapi musik, ada hipnoterapi, kemudian akupressure dan akupunktur yang dimana di dalamnya ada terkait dengan moksa. Ya, nanti Ibu akan menjelaskan terkait dengan moksa karena ini terkait dengan penelitian yang sudah Ibu lakukan ya. Mudah-mudahan nanti Anda semua bisa bisa mempraktekkan teknik moksa ini ya, terutama di persalinan. Oke. Yang pertama adalah teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri adalah dengan pijat. Ya, tujuannya adalah di sini meningkatkan aliran darah dan mengurangi ketegangan otot. Kemudian membantu merangsang pelepasan endorfin. Nah, jadi untuk pijat ini tekniknya adalah fokus pada punggung bawah selama kontraksi. Ya, di area lumbal 5 ke bawah sampai ke koksigis. Ya, jadi nanti kita akan peraga ya. Kita akan melakukan peragaan. Jadi selama kontraksi, terutama di fase aktif, itu kita sudah mulai bisa melakukan pemijatan. Teknik napas dalam seperti apa? Jadi ketika Ibu mengalami nyeri, kita mengatur napas Ibu. Ya, jadi alihkan perhatian Ibu. Kita membimbing Ibu dalam bernapas. Ibu contohnya, Ibu coba, Ibu pelan-pelan tarik ya, boleh dilakukan juga ya, dipraktikkan. Tarik napasnya dari hidung pelan-pelan. Oke, 1, 2, 3, lepaskan, keluarkan. Nah, seperti itu. Jadi kita bimbing selama Ibu ada kontraksi. Ya, seperti itu. Jadi Ibu tidak ngedan-ngedan, ya. Apalagi kan kita tidak boleh membiarkan Ibu mengedan sebelum pembukaan vokal, ya. Oke, selanjutnya posisi, ya, dan mobilisasi atau pergerakan, ya. Dimana di sini contohnya dengan berjalan. Ini bagi Ibu yang belum pecah ketuban, ya. Jadi boleh. Ya, karena berjalan itu ada gaya gravitasi sehingga akan membantu menurunkan posisi kepala janin atau posisi bagian terendah janin. Jadi usahakan kalau Ibu masih pembukaan di bawah 10 ya, fase aktif, usahakan Ibu untuk berjalan. Ya, kalau misalnya Ibu sudah pecah ketuban, boleh duduk atau jongkok ya untuk membantu membuka pinggul ya, kemudian hands and knees ya, jadi atau sujud, posisi sujud. Nah, terutama itu bagi Ibu dengan letak sungsang ya, jadi posisi sujud itu bisa membantu untuk mempercepat penurunan kepala. Kalau yang sungsang itu bisa membantu mengubah posisi ya, tuh ya, udah. Kemudian selanjutnya hidroterapi, terapi air. Pernah dengar waterbird? Oke, ya, bersalin di air. Karena memang ya air ini fungsinya itu adalah membantu merilekskan gitu ya. Pada saat terjadi nyeri persalinan itu kan ada ketegangan otot-otot ya. Ketika otot tegang berarti kita harus rilekskan gitu ya. Bagaimana caranya? Ya tadi ada teknik-teknik tadi, salah satunya ini ada hidroterapi. Ya, contohnya berendam dalam air hangat untuk relaksasi otot. Ya, manfaatnya dapat mengurangi tekanan dan nyeri punggung. Ya, nah tidak disarankan jika ketuban sudah pecah. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada aromaterapi dan musik terapi. Aromaterapi, tahu aromaterapi? Tahu. Ya, yang diffuser itu ya bisa dengan menggunakan oil gitu ya.
Contohnya biasanya yang untuk merilekskan pikiran, tubuh itu dengan menggunakan lavender. Ya, atau oil dengan peppermint untuk relaksasi. Banyak sekarang ya dijual di pasaran-pasaran ya, untuk oilnya itu nanti dimasukin ke dalam diffuser, kemudian nanti akan mengeluarkan aroma untuk menenangkan ya. Kemudian musik. Nah, musik di sini fungsinya adalah memperbaiki mood dan mengalihkan perhatian dari nyeri. Ya, banyak ya musik ya, ada musik relaksasi gitu ya. Bahkan ada yang sekarang banyak penelitian ya yang menggunakan terapi murotal Al-Qur'an. Gitu ya. Itu adalah salah satu terapi untuk meredakan nyeri persalinan. Banyak ya. Kemudian kalau misalnya musiknya Bu, apakah musiknya harus yang tenang-tenang saja? Kalau ibunya suka yang genre yang rock and roll, ya silakan. Ya, intinya adalah tujuan utamanya adalah kita membuat ibu merasa nyaman. Senyamannya bagaimana ibu? Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini acupressure dan moksa ya. Acupressure ini adalah menekan titik tertentu untuk mengurangi nyeri dan stres. Ya, biasanya kan ibu bersalin ya, kalau nyeri kan cemas, timbul stres, ya. Bahkan ada yang sampai teriak-teriak gitu ya. Nah, ini jadi acupressure ini tadi ada pijatan-pijatan di titik-titik tertentu gitu ya. Ini contohnya misalnya, nah ini ada titik-titik acupressure. Ya, banyak sekali. Satu titik ini beda manfaatnya. Ya, nanti kita akan bahas titik mana aja. Nah, ini ya. Jadi salah satunya gitu ya, untuk yang acupressure ini, nah ini ya, di titik SP6. Titik SP6 adalah 3 jari di atas mata kaki bagian dalam. Ya, jadi coba dilihat, ada punya mata kaki semua? Oke ya, diraba mata kakinya, 3 jari di atas mata kaki. Ya, itu adalah titik SP6 atau disebut Sanjiao. Ya, ini bahasanya bahasa Cina ya, karena memang acupressure ini dari Cina ya. Oke, itu. Jadi, kalau acupressure itu ditekan saja. Ditekannya menggunakan teknik ibu jari. Ya, searah jarum jam. Jadi nanti ditekan saja. Jadi misalnya ini di mata kaki di atas dipijat saja. Itu. Ya, sebanyak berapa kali? Biasanya 8 kali. Diputar. Apalagi pada saat ibu merasakan kontraksi itu sangat berguna sekali. Ya. Selanjutnya adalah titik LI4 atau Hegu. Coba bisa tangannya dikatasin, oke ya, antara ibu jari dan telunjuk tangan di sini. Kemudian ini ada batas garis ya. Kalau dalam bahasa Cina itu disebut 1 cun. Jadi gini, kemudian gini. Nah, jadi di sini titik acupressure-nya. Oke, coba kalian ini bisa juga untuk nyeri head. Ya, boleh nanti kalian coba ya. Jadi, boleh ini tangannya. Ya, kemudian ini 1 batas ini ya. 1 cun disebutnya. Ya, di pas batas atas ini yang ibu jari dengan telunjuk. Kemudian dilipat di sini. Oke. Coba kalian diputar. Ya. Itu sangat membantu ibu untuk mengurangi nyeri. Ya, terus aja. Bisa diulang? Bisa. Ya, seperti itu. Kemudian ada titik BL32 atau disebut titik Siliao. Ya, itu ada di tulang sakrum. Ya, tulang punggung.
Ya, sini ada BL32. Nah, di sini. Ini adalah BL32. Jadi dekat dengan tulang koksigis. Nah, di sini. Oh iya. Ya. Jadi kan ini tulang koksigis ya. Jadi di atasnya, nah di sini itu titik BL32. Jadi di tulang sakrum dipijat selama nyeri persalinan, selama kontraksi. Oke, ya. Oke. Nah, ini tadi akupressure juga ada moksa. Ya. Jadi almoksa ini adalah spesial. Tadi akupressure udah bagus, ditambah moksa lebih bagus lagi. Nah, ini moksa ini seperti cerutu. Ya, ini dari daun mugwort, ramuan dari Cina, ini dibakar. Ya, jadi nanti moksa itu didekatkan ke area-area titik tadi. Jadi yang tadi di akupressure dulu ya sebanyak 8 putaran, setelah itu baru dimoksa. Ya, ini nanti dibakar kemudian diputar di titik yang tadi sebanyak 15 sampai 20 menit. Ini adalah ajaibnya moksa. Bahkan ada yang merasakan tidak ada nyeri sama sekali. Ya, boleh ya nanti kalian penelitian dengan menggunakan moksa ya untuk persalinan? Ya, bisa? Bisa. Nah, bagus sekali ya. Oke. Nah, ini dipanaskan ya. Kemudian dilakukan saat fase awal persalinan. Karena ternyata moksa juga selain untuk mengurangi nyeri persalinan, itu akan membantu mempercepat pembukaan. Ya, jadi bukan induksi persalinan lagi ya, tapi dengan moksa. Ya. Oke, nah selanjutnya peran kita dalam manajemen nyeri persalinan. Tentu saja adalah memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga ya bahwa tadi disampaikan nyeri itu adalah proses fisiologis. Bagaimana supaya kita mengalihkan nyeri persalinan itu? Boleh tadi kita dengan menggunakan terapi-terapi non farmakologis tadi ya. Kemudian memfasilitasi kenyamanan ibu selama persalinan. Contohnya tadi ibu, Bu Bidan, saya mau menggunakan aromaterapi. Oke, saya mau pakai hidroterapi, mau mandi dulu pakai air hangat. Nah, gitu kita fasilitasi ya. Kemudian memantau respon terhadap teknik yang digunakan. Misalnya tadi ketika ibu gitu ya di akupressure gitu ya. Terus ibu teh, aduh Bu Bidan saya kurang nyaman. Oke, gitu ya, kita stop. Jadi tujuan kita memberikan asuhan itu adalah membuat ibu nyaman ya. Oke ya, jadi ini kesimpulannya adalah bahwa nyeri persalinan bisa dikurangi tanpa obat. Kemudian selanjutnya metode non farmakologis ini aman, efektif, dan tentu saja mendukung proses alamiah persalinan. Ya, kemudian peran aktif bidan sangat penting dalam melakukan manajemen nyeri persalinan. Ya, ini referensi yang digunakan ya untuk manajemen nyeri ini. Oke, cukup kan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, silakan Putri. Ibu izin tadi kan dijelaskan untuk mengenai terapi moksa tersebut. Nah, apakah terapi moksa itu aman untuk ibu hamil atau tidak? Dan apakah efek dari moksa tersebut? Oke, baik. Ya, bagus sekali pertanyaannya Putri ya. Ya, tadi terkait dengan terapi moksa aman nggak? Sejauh ini tidak ada kontraindikasi yang dilaporkan atau tidak ada efek samping yang dilaporkan. Moksa ini aman, ya, tanpa bahaya dan murah, ya, gitu ya. Tapi
tentu saja kita lihat kan asap itu kan ada yang moksa itu ada yang berasap, ada yang tidak. Nah, kalau yang alergi asap berarti kita tidak disarankan menggunakan moksa yang berasap. Ya, kemudian aman tentu saja ya dilakukan oleh ahlinya, oleh tenaga kesehatan gitu ya, sehingga nanti kalian ikut pelatihan ya terutama terkait dengan moksa, nanti kalian bisa melakukan implementasi moksa. Ya, tadi di kehamilan betul ya, ibu juga share pengalaman ya melakukan penelitian tentang moksa terhadap ibu hamil yang sungsang. Ya, nah kenapa perlu dilakukan terapi? Kalau hamil sungsang itu ya nanti ujungnya mereka melakukan persalinan secara sesar gitu ya. Nah, kita sebagai bidan kan mengupayakan bagaimana ibu untuk melahirkan normal, sehingga kita rubah posisinya dengan cara apa? Moksa. Bisa. Alhamdulillah ya, dari 30 ibu hamil itu mutar semua menjadi letak kepala. Ya gitu ya, ini share saja ya, tidak ada kontraindikasi apapun. Jadi selama masa pemberian terapi moksa tidak ada keluhan yang dilaporkan. Di akhir itu selama 2 minggu atau 14 hari. Di 2 minggu tersebut ketika kita leopold lagi dan ternyata posisinya sudah berubah menjadi kepala. Ya gitu ya. Oke. Ada lagi yang dipertanyakan? Cukup. Oke, jika cukup, Ibu akan mengevaluasi ya untuk pembelajaran hari ini gitu ya. Ada yang bisa menyebutkan teknik apa saja untuk mengurangi nyeri persalinan? Oke, baik, silakan Aura. Berdasarkan yang telah Ibu paparkan tadi, Oke. mengenai teknik pengurangan nyeri pada persalinan itu dengan aromaterapi, rendam air hangat, dengan acupressure, dengan moksa, dan dengan didengarkan musik. Oke, ya kita tepuk tangan ya untuk Aura ya, bagus sekali ya jawabannya. Betul ya, tadi Aura bisa menjelaskan terkait dengan manajemen apa saja teknik-teknik untuk mengurangi nyeri. Ya, satu lagi untuk teknik acupressure tadi. Ya, di mana saja boleh? Mei? Maju ke depan Mei. Oke, ya. Tadi bahwa teknik untuk acupressure ya. Yang pertama itu di titik mana? 3 jari di atas mata kaki. Oke, bagaimana cara acupressure-nya Mei? Oke, ya bisa di luar atau di dalam ya, di sini ya. Nah, oke. Terus yang kedua titik Hegu di mana? Oke. Oke, silakan. Ibu jari yang satunya lagi ada garisnya, lalu di tengah. Oke. Kemudian? Oke. Yang terakhir di titik? Ya, di titik sakrum ya. Ini koksigis berarti di daerah titik BL32 ya. Oke, terima kasih Meme. Tepuk tangan dulu ya. Oke, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini telah selesai ya. Ibu sangat senang sekali atas antusias dari Anda semua ya terkait dengan pembelajaran yang hari ini kita pelajari ya. Alhamdulillah dari hasil evaluasi sudah paham semua ya. Harapannya adalah nanti kalian bisa mengimplementasikan ya teknik-teknik manajemen nyeri pada ibu bersalin ya. Ingat motto kita bahwa sedikit yang dilakukan intervensi kepada ibu bersalin maka akan menghasilkan persalinan yang normal dan aman. Oke, berikan aplaus untuk kita semua hari ini ya. Baik, terima kasih.
untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya Ibu Tutu. Untuk pembelajaran hari ini kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang tentu saja sangat menarik terkait dengan asuhan kebidanan persalinan. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.